Selamat datang di Fosi Talk, podcast Fosi Fakultas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fosi Talks, podcast Fosi Fakultas Pertanian. Di Fosi Talks episode ini kita akan berbincang dengan bidang humas. Ditemani langsung dengan Kak Soleh, selaku Kabid Humas Fosi FP 2021. Halo Kak Soleh. Halo Bambang dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak kabarnya Kak Soleh? Alhamdulillah baik. Kabar Bambang gimana? Alhamdulillah baik Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ini dari jurusan apa ya Kak? Oke, sekalian memperkenalkan diri ya. Nama saya Heru Saleh, saya dari jurusan Kehutanan angkatan 2019. Salam kenal teman-teman semua. Oh iya Kak, untuk asalnya nih dari Kak Soleh ini asalnya dari mana? Ya, asal kakak dari Waikanan, tepatnya di Bahuga, Mesir. Mungkin jarang terdengar ya, apalagi unik nama kampungnya itu Mesir. Tapi saat ini kakak menetap di Bandar Lampung, tepatnya di Langkapura Baru. Kalau misalkan Bambang ada di Bandar Lampung boleh main-main. Asal Bambang dari mana Bang? Asal aku dari Kemiling Bandar Lampung Kak, deket sih kalau untuk Langkapura. Oke, sip. Oh iya Kak, untuk kesibukan nih Kak, saat ini tuh Kak Soleh ini kesibukannya apa aja gitu Kak? Untuk kesibukan ya, mungkin kalau untuk kesibukan sama dengan kawan-kawan dan Bambang ya, kuliah dan juga ada di beberapa organisasi gitu, di Posi kan, jadi menjalankan prokja. Kalau untuk kesibukan di kuliah ya sama, kita juga sedang ada di akhir semester, jadi ya mengerjakan tugas terstruktur yang menjadi syarat dari ujian akhir semester. Ya selebihnya ya sama lah mungkin dengan Bambang dan kawan-kawan. Oh baik. Oh ya Kak soalnya Kak Soleh ini kan selaku Kabid Humas nih Kak. Aku mau nanya nih Kak tentang bidang humas itu apa ya Kak? Oke, untuk bidang humas ya. Bidang humas itu merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya untuk singkatannya ya. Untuk tugas dari humas khususnya di Posi itu menjadi salah satu perwajahan di lembaga Posi, lembaga dakwah. Humas itu biasanya sering melakukan kunjungan dan juga bersilaturahmi dengan setiap elemen yang ada di Fakultas Pertanian, khususnya untuk humas Posi ya. Kita juga menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi dengan alumni atau pengurus alumni dari kepengurusan sebelum-sebelumnya begitu. Dan ya begitulah memang kurang lebih tupoksi dari humas kurang lebih ya gitu. Maka kalau untuk ini Kak, bidang humas itu ngapain aja gitu ya Kak? Oke, untuk bidang humas ngapain aja ya? Humas itu mempunyai beberapa pekerjaan begitu. Salah satunya yang pertama itu biasanya humas menjalin komunikasi dan bersilaturahmi dengan alumni. Nah, ini masuk ke dalam prokja humas, yaitu salam silaturahmi akbar alumni Posi. Nah, salam Posi ini biasanya dilakukan di setiap kepengurusan begitu. Tujuannya ya jelas, kita menjalin silaturahmi, berkomunikasi dengan alumni-alumni yang memang sudah pernah ada di Posi begitu. Dengan begitu kita akan sangat banyak belajar, meminta saran untuk di kepengurusan Posi di tahun ini begitu. Nah, biasanya agenda salam ini banyak dihadiri alumni-alumni yang memang ada di kepengurusan sebelum-sebelumnya. Jadi ya di sini nih banyak
nanti kita memperkenalkan kepengurusan kita, juga kita nanti ada beberapa, biasanya agenda humas salam ini ya, di kepengurusan ini kita ada breakout room gitu. Jadi ya dia kalau misalkan alumni dari MCF, nah itu masuknya ke room MCF, jadi lebih dekat dengan alumninya, jadi lebih banyak tuh nanti saran-saran yang mengenai bidangnya. Itu sih kurang lebih. Terus yang kedua, pekerjaan dari humas itu ngapain aja? Itu biasanya humas mendelegasikan perwakilan yang ada dari POSI. Ketika POSI menerima undangan, misalkan undangan dari salah satu LK untuk menghadiri agenda mereka, yaitu latihan kepemimpinan misalkan. Nah, itu humas lah yang bertanggung jawab untuk mendelegasikan siapa yang hadir dalam undangan tersebut. Nah, ini penting ya, karena kan undangan itu bukan wajib ya, tapi sangat dianjurkan untuk dihadiri ketika kita bisa gitu kan. Nah, humas bertanggung jawab untuk hal ini. Selanjutnya yang ketiga, humas memegang database alumni dan database relasi. Penting, database itu sangatlah penting, baik dia database alumni maupun database dari relasi ya. Karena kalau untuk alumni jelas komunikasi dengan alumni jangan sampai terputus, karena pasti banyak sekali ya koreksi-koreksi, evaluasi yang ada di kepengurusan sebelumnya. Itu kalau bisa sampai di kepengurusan kita ini bisa diberikan solusinya begitu. Dengan berkomunikasi kan, bersilaturahmi, kita dapat nih solusi ketika kita sedang ada dalam kebingungan. Misalkan Kak, di masa pandemi ini susah nih Kak men-treat bagaimana kita melakukan kunjungan gitu kan, karena kalau kunjungan online itu kurang dapat esensinya. Itu kan bisa kalau kita tanya-tanya dengan abang mbak pengurus sebelumnya, itu kan bisa mendapatkan solusi begitu. Solusinya misalkan pandemi kayak seperti ini kan susah begitu kan ya. Kalau misalkan kita mau kunjungan secara offline, secara kan setiap pimpinan juga nggak ada di Bandar Lampung, terus anggota bidangnya juga nggak ada di Bandar Lampung. Nah itu kan menjadi permasalahan tuh. Tapi kalau kita coba untuk diskusi kan bisa dapet tuh pemecahan masalahnya. Contoh, kenapa nggak dibuat semi online gitu kan? Ada yang hadir secara offline di sekret, ada yang hadir secara online di Zoom. Nah itu kan bisa jadi solusi. Ya kalau misalkan kita tidak ada database alumni kan kita sulit tuh untuk menghubungi. Terus yang kedua, database relasi. Database relasi itu penting karena ya kita POSI itu tidak berjalan sendiri ya, tidak berjalan sendiri. POSI ada di Fakultas Pertanian yang mana lingkungannya juga banyak lembaga kemahasiswaan. Kita ada 10 himpunan mahasiswa, lalu ada 5 termasuk POSI ya, ada 5 UKM begitu. Nah, ini sudah seharusnya kita bisa berjalan bersama-sama begitu kan. Terus kita bisa beriringan begitu dalam menjalankan setiap agenda-agenda kebaikan dengan mereka. Nah, itulah pentingnya database alumni dan relasi. Terus untuk selanjutnya kita ada roket. Roket itu roti secret. Nah, yang saya sampaikan tadi tuh bahwa kita ada agenda-agenda yang sifatnya berkunjung, silaturahmi. Kenapa sih kita harus mengadakan kunjungan? Nah, kunjungan ini sangat penting nih. Kenapa penting? Ya dengan cara tersebut kita bisa lebih dekat dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kita juga bisa banyak kenalan ya, sehingga banyak orang yang tahu mengenai informasi dari POSI ketika POSI mengadakan agenda-agenda seperti biasanya ada Millennial Talks kan, itu kan untuk umum kan ya, bukan hanya untuk internal POSI. Terus ada agenda-agenda yang lain begitu kan, seperti POSI berbagi itu juga agenda yang sifatnya ke umum begitu kan. Kalau misalkan kita tidak melakukan kunjungan, kita tetap berdiam diri kan sulit info itu bisa masuk atau bisa masif begitu kan. Kalau kita tidak bersilaturahmi dengan lingkungan sekitar kita terlalu tertutup gitu. Nah, itu sangat penting tuh kunjungan. Nah, biasanya kunjungan-kunjungan ini tuh
bukan hanya ke lembaga kemahasiswaan, tapi kita ada kunjungan ke dekanat sebagai salah satu yang namanya birokrat di fakultas kan, tingkat fakultas. Nah, ini penting karena ya kita sekali lagi tidak berdiri sendiri, kita masih ada yang menaungi, dan di atas kita masih ada dekanat dan dekan dan jajarannya. Yang terakhir itu kita ada relevan apa sih Kak gitu kan, ini bukan agenda ya, tapi ini lebih ke arah variasi kebaikan lah namanya. Variasi kebaikan itu jadi setiap kunjungan kita bukan hanya sekadar silaturahmi, tapi kita juga membawa MOU atau kerjasama dengan setiap lembaga kemahasiswaan. Nah, MOU yang saat ini sering kita bawa itu mengenai tablik akbar. Nah, tablik akbar ini tujuannya, targetnya ada 13 lembaga kemahasiswaan yang 12 lembaga kemahasiswaan yang kita targetkan agar bisa ikut serta juga menjadi pendukung dari agenda tablik akbar ini. Nah, jadi nanti tablik akbar ini bukan hanya dilaksanakan oleh lembaga dakwah atau didukung oleh lembaga dakwah universitas dan fakultas-fakultas lain, tapi juga kita didukung oleh lembaga kemahasiswaan fakultas pertanian. Jadi agenda ini bukan hanya semata-mata dari POSI, bukan semata-mata dari lembaga dakwah, tapi dari agenda lembaga kemahasiswaan fakultas pertanian. Itu sih untuk apa saja yang kegiatan apa saja di Humas. Mungkin cukup. Baik Kak. Mau nanya nih Kak, kan ada kunjungan tuh Kak ke setiap LK. Nah, untuk kunjungan nih Kak, sistemnya tuh bagaimana ya Kak? Oke, untuk kunjungan ya, mungkin sudah disampaikan sedikit tadi ya di pertanyaan sebelumnya. Kita kunjungan dilaksanakan secara offline dan online. Nah, sejauh ini kepengurusan kita ini kita sudah melakukan 3 kali kunjungan. Yang pertama itu ke Himasilva, itu kita melaksanakan secara online dan offline. Beberapa orang ada di room Zoom, dan beberapa juga ada di secretnya langsung begitu. Nah, itu dilaksanakan memang kurang efektif, tapi bisa kita perbaiki lagi lah ke depannya begitu kan, ya lebih bagus untuk kunjungan-kunjungan ke depannya kan, bagaimana sistem dari kunjungan online dan offline ini. Lalu kita juga yang kedua itu ke Permatep. Alhamdulillah kita laksanakan secara offline karena memang tidak memungkinkan pada saat itu kita melakukan online. Dan yang ketiga itu ke Gamatala, sama kita secara offline. Dan mungkin untuk kunjungan selanjutnya kita akan laksanakan secara online. Jadi mengapa begini? Jadi ya biar kita ada kunjungan online ini tidak melulu orang-orang itu saja, orang-orang yang ada di Bandar Lampung saja yang melakukan kunjungan. Jadi pimpinan-pimpinan yang sedang tidak berada di Bandar Lampung dan anggota-anggota bidang yang sedang tidak ada di Bandar Lampung itu bisa ikut serta gitu di kunjungan-kunjungannya Humas gitu kan. Itu sih sistemnya sejauh ini, dan itu cukup efektif gitu. Baik Kak, mau nanya lagi nih Kak, kalau untuk target kunjungan nih Kak, nah itu kemana aja Kak target kunjungannya? Oke, untuk target kunjungan ya, untuk target kunjungan itu kita ke dekan dan jajarannya gitu kan, terus ke tokoh dari sebuah lembaga gitu kan, lalu ke himpunan mahasiswa, ke UKM fakultas, terus ke lembaga-lembaga sosial, lembaga eksternal kampus, organisasi dakwah dari luar Unila, dan juga ke alumni. Itu sih untuk target dari kunjungan kita. Kalau untuk agenda nih Kak, aku mau nanya nih Kak, kan ada agenda salam tuh Kak. Itu untuk tahun ini dilaksanakan berapa kali ya Kak? Ya,
untuk agenda salam itu akan kita lakukan kalau di Prokja ya. Kalau di Prokja itu 2 kali dan alhamdulillah sudah terlaksana 2 kali. Yang pertama di bulan Februari, yang kedua di bulan Mei. Jadi mungkin yang pertama itu pengenalan jajaran pimpinan. Yang kedua kemarin di agenda halal bihalal. Ya, cukup sih. Baik Kak. Kalau itu nih Kak, untuk inovasi dari bidang humas nih Kak, aku mau nanya nih Kak tentang inovasi baru di humas itu apa ya Kak? Ya, inovasi ya. Mungkin tidak jauh berbeda ya dari kepengurusan sebelum-sebelumnya. Inovasi di humas ya sama. Yang pertama di relevan, itu menjadi salah satu inovasi terbaru kami. Itu kita melaksanakan kerjasama dengan lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Pertanian untuk agenda Millennial Talks dan Tablik Akbar. Jadi ini merupakan salah satu kreasi yang baru untuk menciptakan jutaan inspirasi sesuai tagline dari PASI di kepengurusan tahun ini ya. Jadi ya kreasi ini bertujuan untuk memasifkan informasi dakwah, untuk memasifkan agenda kebaikan dari POSI. Insya Allah targetannya Tablik Akbar akan dilaksanakan antara bulan September sampai Oktober. Nah, jadi ini Humas harus segera bisa menjalin kerjasama dengan lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Pertanian. Ya, kurang lebih untuk inovasinya itu ya. Selebihnya kita sama dengan kepengurusan sebelumnya seperti Posihun, itu kita buatkan jadi Posihun 2.0 yang berarti Posihun generasi kedua. Ya, begitu Bang. Baik Kak. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, khusus untuk Kak Soleh nih. Kalau untuk suka duka nih Kak di bidang humas itu, Kak Soleh itu bagaimana ya suka dukanya? Itu ya, suka duka ya. Nah, untuk sukanya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Jadi mungkin disampaikan dulu dukanya ya. Kalau untuk duka ya lebih ke arah memfollow up alumni sih, memfollow up alumni karena memang itu cukup lebih agak susah begitu kan, karena memang harus kita maklumi alumni juga punya kesibukan baru kan setelah tidak di POSI begitu kan. Jadi ya kadang kita ngechat gitu kan, balasnya lama, kadang juga ya tidak dibalas, tapi ini bukan merupakan masalah yang besar gitu kan ya, kita harus bisa memaklumi gitu kan. Saya pernah dengar gitu, salah satu pimpinan atau presidium pernah bilang ya, kalau di humas jangan baperan gitu, kalau nggak dibalas sekali ya chat untuk kedua kalinya, nggak dibalas lagi chat ketiga kalinya, sampai nggak tahu pesan mana yang akan dibalas oleh alumni dan akan mendapatkan respon dari alumni gitu sih. Kalau untuk sukanya itu lebih ke arah kita punya banyak kenalan gitu, karena sebelum melakukan kunjungan saya nih ya biasanya lebih dulu melakukan komunikasi gitu kan, komunikasi dengan ketua umum dari lembaga kemahasiswaan atau himpunan gitu kan. Nah, ini jadi salah satu keseruan baru gitu kan, karena kita berkenalan dengan ketua umum, terus kita dapat kenal dengan orang-orang baru yang bukan dari lingkungan yang biasa kita temui gitu, bukan dari circle ya. Biasanya kan kita nyebutnya circle kan. Biasanya kita kenal sama si A ya karena dia dari lembaga yang sama dengan kita, maksudnya sejalan dengan kita. Tapi kalau kita di humas ini enggak, jadi kita punya banyak kenalan gitu dengan alumni, dengan pimpinan atau orang-orang yang baru. Nah, biasanya kan kalau kita berkenalan dengan orang baru, kita juga punya cerita baru, pengalaman baru kan, kita dapat pemikiran baru dari setiap orang kan. Jadi lebih banyak melihat orang dari banyak sisi begitu kan. Itu
seru sih, menarik gitu kan. Itu sih untuk suka dukanya Bang. Demikian Fosi Talks pada episode kali ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mendengarkan episode selanjutnya. Terima kasih juga untuk Kak Soleh telah menemani episode Fosi Talks kali ini. Untuk para pendengar podcast, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.